Ya, saudara, seringkali dalam hidup ini ada banyak hal yang menakutkan kita, ada banyak hal yang membuat kita bimbang, tapi kalau kita tahu bahwa Yesus sudah mati bagi kita, maka tidak perlu ada ketakutan. Amin. Nggak usah bicara hal-hal yang besar. Kemarin itu saudara waktu baru mau terbang, kami pulang, saya tuh lihat-lihat Instagram di bandara. Ya, tiba-tiba saya lihat ada berita begini, seorang peramal meramalkan bahwa dalam waktu dekat ini ada pesawat yang akan jatuh. Coba loh, baru mau terbang, baca berita, ramalan katanya ada pesawat mau jatuh dalam waktu dekat. Kira-kira saudara gimana? Ini membayangkan penerbangan dari New York ke Doha dulu 12 jam, dari Doha ke sini itu 8 jam. Ya secara manusia takut nggak? Tapi itu kan namanya intimidasi iblis toh. Saya berusaha menenangkan pikiran, dan kalau kayak begitu kan kita juga nggak bisa cerita ke suami toh. Jadi saya sendiri berusaha dalam nama Tuhan Yesus menghilangkan yang kayak begitu dari pikiran tuh susah loh saudara. Karena ini di depan mata kita mau naik pesawat, tiba-tiba kok yuk baca berita tuh pas lewat loh. Ya, tapi saya akhirnya apa yang bisa menenangkan saya? Tuhan, bukankah Engkau sudah mati bagiku? Kalau aku hidup itu adalah bagi Kristus, aku mati itu sebuah keuntungan. Waktu saya ngomong gini tuh hilang itu pikiran saudara. Ya, kenapa kita harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia mati dan bangkit buat kita, supaya nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran dalam hidup kita, apalagi menghadapi hari-hari ke depan yang rasanya semakin sulit. Ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, stres saudara. Makanya sampai ada yang bunuh diri. Coba saudara bayangkan ya, kita baca satu kisah tragis, satu keluarga lompat bunuh diri, anaknya diikat pakai tali, didorong, setelah itu orang tuanya. Kalau kita berpikir secara nalar manusia normal, masa antara suami istri ini nggak ada satupun yang tersadar gitu loh, tersadar kok dirasuk setan begitu, memutuskan satu hal yang ya begitu tragis saudara. Ya, kita dengar hari-hari ini berita-berita yang luar biasa ya, dan apalagi baru-baru ini berita ya tentang, bayangkan korupsi 271 triliun. 271 triliun tuh kalau buat bangun sudah jadi satu kota loh. Iya enggak? Ya, saudara dikasih 1 triliun itu gimana coba? Enggak bisa tidur toh? Memikirin uang 1 T itu aja kayaknya aduh gimana gitu ya Pak ya. 271 triliun uang ya begitu saja dihabiskan. Nah saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Kenapa kita harus mengalahkan dunia? Semua yang terjadi hari-hari ini itu di dalam dunia karena keinginan dunia, amin. Nah kita akan belajar hari ini, Yesus bangkit itu untuk memberikan kemenangan bagi kita. Kemenangan atas apa? Bukan hanya atas maut. Kita masih ada di dunia hari ini, masih ada perjuangan kita. Mari buka bersama 1 Yohanes pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, firman Tuhan berkata, ini ayat dari yang tema gereja saudara. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Baca bersama 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus itu lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat yang berikutnya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Katakan amin. Saudara, tadi ayat 1 dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Ketika kita ini sudah percaya kepada Kristus, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus percaya bahwa sungguh-sungguh Kristus itu sendiri adalah Allah yang turun ke dalam dunia, datang kepada umat kepunyaannya sendiri. Tuhan itu dari zaman perjanjian lama tidak berwujud saudara.
Ya, dan manusia itu butuh figur. Ya, kita nih kalau nggak ada figur kan suruh percaya sama siapa? Pokoknya percaya aja. Ya, kira-kira manusia itu gampang nggak percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan? Enggak, saudara. Ya, Tuhan menyatakan diri kepada Musa dalam bentuk api, dalam bentuk angin, tapi dia tidak berwujud. Ya, dan bangsa Israel dulu kalau mencari Tuhan tuh harus naik ke gunung untuk mencari siapa Tuhan itu. Mau ketemu Tuhan harus naik ke gunung. Tapi kemudian ya Tuhan tahu kali kita ini memang manusia butuh figur yang nyata. Karena itu Allah menjelma menjadi manusia. Dia turun dalam bentuk manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dan barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka kita harus percaya bahwa dia datang dari Allah. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus itu kita juga adalah anak-anak Allah, saudara. Jadi hari ini saya percaya yang duduk di sini percaya sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Kalau tidak percaya pulang saja. Ya, kita semua harus percaya, nggak ada tawar-menawar. Ya, kenapa iman kita lemah seringkali? Karena kita kurang percaya. Tetapi ayat ini berkata begini, inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta apa? Melakukan perintah-perintahnya. Berulang kali saudara saya mengingatkan bahwa firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik, tapi setan juga percaya begitu. Ya, jadi kalau kita level imannya hanya sampai dipercaya, berarti kita ini satu level sama setan. Dengan kata lain temannya setan. Banyak orang gampang bilang percaya. Ya, kemarin saya angkatin satu khotbah pendek karena banyak yang bertanya sama saya, Bu, ini loh ada yang mati kena santet. Ya, bagaimana menurut pandangan Kristen, Bu? Ya, di dalam Alkitab sihir, tenung itu ada, saudara. Di perjanjian lama Tuhan murka terhadap orang-orang yang melakukan hal ini. Nabi-nabi palsu berhadapan langsung dengan para petenung, para tukang sihir. Kuasa gelap itu ada. Ada, saudara, ya. Makanya Alkitab berkata, ya, di dunia ini ada yang namanya roh-roh jahat, penghulu-penghulu udara, ya, ada pemerintahan kuasa jahat itu ada. Kita harus percaya bahwa setan itu ada, saudara, ya. Tetapi kita juga harus percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dalam Kristus, ya, tidak akan ditimpa oleh hal-hal yang seperti ini. Nah, saya buat saudara satu renungan yang saya ambil dari Roma pasal 12. Alkitab berkata begini, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Cuma satu cara kita ini bisa terbebas dari segala hal yang jahat, maka kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang jahat sama kita, doakan orang itu. Berkati orang itu. Karena kuasa jahat tidak bisa menembusi sesuatu yang baik. Amin. Tapi kalau kita balas jahat dengan jahat, maka jadi, saudara. Karena energinya sama. Ya, kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau kejahatan dengan kebaikan itu tidak bisa kena, saudara. Lalu banyak yang komen gini, ya, kalau saya sih percaya ya, waktu kita percaya Yesus itu sudah pasti kita nggak akan tembus. Siapa ngomong, saudara? Banyak orang ngaku-ngaku percaya Tuhan. Tapi kalau engkau hidup dalam dosa, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Makanya Alkitab berkata, Allah itu tahu siapa milik kepunyaannya. Walaupun banyak orang ngaku-ngaku kepunyaan Tuhan, tapi Tuhan tahu loh. Nggak usah pencitraan. Mau saudara pelayanan, mau saudara khotbah, kalau engkau hidup tidak sesuai firman Tuhan, tidak ada jaminan perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Berarti ada celah yang terbuka. Ya, makanya Alkitab berkata, ya, kita tidak bisa, saudara, mengaku-ngaku sebab Tuhan bilang materainya ialah barang siapa yang mengaku menyebut nama Tuhan, dia harus meninggalkan semua dosa dan kejahatan. Ya, walaupun saudara mau tengking, saya pernah dulu doa pelepasan, saudara. Ya, itu utusan dari gereja setan waktu itu di Palu. Kalau ada yang nggak kudus, langsung kerasukan saat itu juga. Diserang balik, saudara. Ya,
Bahkan ketika kami lagi doa pelepasan dia, ada teman saya ya agak-agak cucok meong. Ya, dia juga memang pelayanan di gereja. Kami lagi doa pelepasan, tengking-tengking ini orang, dia datang ikut-ikut. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Langsung ditunjuk sama orangnya yang kerasukan. Kamu kan temanku. Wah, langsung saya bilang, lebih baik kamu cepat keluar daripada tambah satu pasien lagi kamu kerasukan di sini. Lari dia keluar, saudara. Setan tahu hidupmu, amin. Tuhan juga tahu hidupmu. Nggak usah pura-pura, saudara. Mari hari-hari ini kita berusaha menjaga hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dalam perkenanannya, supaya iblis, supaya kuasa gelap tidak menimpa kita. Ya, karena kemenangan itu Tuhan berikan bagi orang-orang yang hidup. Dikatakan tadi di sana, barang siapa mengaku mengasihi Allah, dia harus apa dikatakan tadi? Menuruti perintahnya. Nah, kalau kita jadi Kristen tapi nggak nurut sama firman Tuhan, ya podo wae temennya setan. Pastikan kanan kirimu nggak ada setan. Ya, suami-suami, kau hidup dalam perselingkuhan. Ya, ibu-ibu, kau hidup dalam kepahitan. Setan tahu hidupmu, biar kau tengking, setan gak bakal lari dia. Dia bilang, kau kan temanku. Ya, mari kita bertobat, saudara. Karena peperangan kita ini melawan alam roh. Kalau lagi ada masalah, tekanan, ndak usah berkuar-kuar di sosial media. Amin. Orang jahatin kamu, ndak usah ya berkuar-kuar. Saya tahu kok dia itu gini sirik sama hidupku. Ndak usah, duduk di kaki Tuhan. Doakan, amin. Doakan, itu tanda bahwa hatimu benar. Daripada kita sibuk mengklarifikasi, membuat pernyataan, tapi kita gak beresin hati kita, gampang diserang sama iblis. Saya dulu, saudara, benar-benar itu orang tukang santet. Ya, dia gak suka sama saya, di depan saya dia bilang, lihat ya, saya bikin 3 hari saja kamu gila, saya santet kamu. Saya takut, saudara. Karena saya pernah masuk di kamarnya, dibawa sama istrinya. Ada gambar bentuk orang di kamarnya, di tempat ritualnya dia. Di situ ada lilin-lilin, bentuk orang dari paku dia bikin, bentuk mata. Istrinya bilang, dia kalau mau kerjain orang, Bu, dia tinggal coblos di matanya, di mananya, dia taruh itu, apalah gambar orang. Saya baru berapa hari lalu melihat itu, tiba-tiba dia bilang sama saya santet kamu ya dalam waktu 3 hari. Waduh, takut gak, saudara? Saya datang di kaki Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini orang ngancam saya, Tuhan, secara manusia saya takut. Saya buka Alkitab, dapat di Yesaya, Tuhan bilang, jangan takut. Setiap panah-panah api yang dipanakan kepadamu akan aku kembalikan. Saya bilang, Tuhan, jangan dikembalikan, Tuhan. Ampuni aja orangnya, ampuni. Jangan Tuhan kembalikan. Lalu saya disuruh Roh Kudus puasa 3 hari 3 malam, puasa Ester, nggak makan, nggak minum, langsung turun 5 kilo, saudara. Jadi kalau yang mau kurus silakan coba. Saya puasa 3 hari 3 malam karena saya takut jujur. Tapi saya berusaha menjaga hati di dalam doa, Tuhan ampuni dia, Tuhan aku mengampuni dia. Saya gak mau ada celah yang terbuka. Saudara tahu, hari kedua saya berpuasa, orang itu kerasukan di depan mata saya. Kerasukan, saudara. Akhirnya saya doakan dia pelepasan. Hari ketiga dia panggil saya mau ketemu pribadi. Waktu ketemu dia bilang gini, saya akui loh imanmu. Saya coba kamu dengan ilmuku, balik mental menyerang saya kembali. Saya bilang, Bapak, Ibu, jangan pakai kuasa gelap begitu. Tuhan kuasanya lebih besar dari segala kuasa yang ada di bumi ini. Amin. Tapi kita harus dalam posisi benar. Kalau engkau punya kepahitan itu jadi celah. Ya makanya ada dukun, saya pernah dengar Tony Daud bilang, ya, dia sering santet orang Kristen susah masuknya, kecuali yang merokok itu gampang. Nah, makanya yang merokok terus-terusin aja kau, temannya setan. Ya, sudah nggak ada kan bapak-bapak yang merokok di sini kan? Alhamdulillah, insya Allah ya. Saudara, jadi benar, jangan kasih celah. Tidak jaminan kita ini orang Kristen, kalau kita masih hidup dalam dosa, maka kuasa jahat itu bisa tembusi hidup kita. Tapi waktu kita hidup dalam kekudusan, dikatakan nurut pada firman. Ya, karena barang siapa tadi ayat 3 berkata, yang mengaku mengasihi Allah, dia harus apa? Menuruti perintah-perintahnya. Ya, ayat 3 diulangi lagi. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti
perintah-perintahnya. Waktu kita bilang mengasihi Allah, maka itu berarti kita juga taat pada firman Tuhan. Amin. Jadi ketika Tuhan suruh mengampuni, kita ngomong, berat Tuhan. Tapi karena aku mengasihi engkau, aku akan mengampuni dia. Tuhan bilang ampuni suamimu, berat Tuhan. Tapi karena aku mengasihi engkau, aku ampuni suamiku Tuhan. Bapak-bapak, sekalipun istrimu cerewet, ya, mengampuni, mengasihi istri yang cerewet itu gampang gak? Jujur bapak-bapak, enggak usah takut walaupun ada istrinya. Ya, susah apalagi kalau udah jengkel kan. Tapi kalau kita memilih mengasihi Allah, maka kita harus belajar untuk mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Anak nyakitin bolak-balik sama kita. Ya, susah nggak untuk mengampuni, mengasihi anak yang nyakitin kita? Susah. Tapi kalau kita bilang kita mengasihi Allah, maka kita harus tunduk kepada firman. Jadi kuncinya adalah kita mengasihi Tuhan. Kalau semua orang mengasihi Tuhan, tidak ada perceraian di dunia ini. Amin. Amin, saudara. Karena sesakit apapun kita memilih, kita mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan berarti nggak boleh cerai. Amin. Iya. Makanya tadi ayat ini berkata, balik lagi ke ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita ini menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak. Saudara melakukan firman berat atau tidak? Kalau Anda berkata berat, berarti Anda belum mengasihi Allah. Karena bagi orang-orang yang mengasihi Allah, melakukan firman itu tidak berat. Tapi banyak orang yang suka bertopeng. Ya kamu pikir gampang lepas dari dosa ini. Ya ada yang selingkuh, dinasehati, suruh pisah. Nggak bisa, berat, saya butuh waktu. Berarti kau tidak mengasihi Tuhan. Kau lebih mengasihi kenajisanmu. Kau lebih memilih mengasihi selingkuhanmu. Engkau menista Tuhan, saudara. Banyak orang menyebut diri Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kalau imanmu seperti itu, engkau tidak mungkin menang, mengalahkan dunia yang semakin kuat pengaruhnya. Amin. Makanya dikatakan di situ, ya ayo, perintah-perintahnya itu tidak berat. Ketika Tuhan meminta uang kita, ketika Tuhan meminta kita menyerahkan harta kita, berat enggak? Kalau engkau enggak belajar mengasihi Tuhan, itu akan jadi berat. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya berkat kita berasal dari Tuhan, maka tidak akan menjadi berat. Enggak ada yang berat waktu kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Jangan jadi Kristen yang hanya Kristen-Kristenan. Ya, dan ayat ini berkata, saudara, ya, dan perintahnya itu tidak berat. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kenapa kita harus mengalahkan dunia? Mari buka bersama 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua, saudara, kita akan lihat kenapa kita harus mengalahkan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-15 dulu. Kita harus mengalahkan dunia. Baca bersama 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sampai situ dulu. Tolong ditahan ayat yang tadi. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa, saudara? Karena kalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia, maka tidak mungkin orang itu mengasihi Allah. Ya, kalau kita mencintai dunia, tidak mungkin kita mencintai Tuhan. Makanya berat bagi orang-orang dunia untuk menjadi pelaku firman, sebab dia lebih mencintai dunia. Kenapa sih kita nggak boleh mencintai dunia, padahal kita ada di dunia? Ini alasannya. Baca ayat yang berikutnya, saudara, ayat 18. Baca 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, kenapa kita tidak boleh mencintai dunia? Karena yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal. Ya, catat baik-baik.
supaya saudara tidak tertipu oleh dunia ini. Yang ada di dalam dunia hanya 3 hal. Yang pertama dikatakan yaitu apa? Keinginan daging. Itu yang ada dalam dunia. Daging kita ini tidak kekal, daging ini fana. Galatia pasal 5 menyebutkan bahwa keinginan daging itu telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, dendam, kedengkian, roh pemecah belah, dan rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging kita. Kenapa bisa terjadi? Keinginan mata. Crazy Rich dari Peak. Wih, tasnya aja saudara, koleksinya 500 miliar tas. Keinginan, mobilnya bukan buka ke samping, ke atas. Menantang Tuhan. Ya, ternyata hasil itulah kalau keinginan mata. Hati-hati. Saudara boleh beli barang mewah pun silakan. Asal itu bukan dari hasil yang tidak wajar. Apalagi utang kanan kiri. Gara-gara pakai brand, pinjem uang kanan kiri. Itu kan bodoh enggak? Hati-hati ya saudara. Pura-pura bahagia itu sulit. Tapi pura-pura kaya lebih sulit. Enggak usah pura-pura kaya. Amin. Iya. Nikmati apa yang Tuhan kasih tanpa harus memaksa diri. Saya foto angkat kemarin saya ke Amerika di bisnis kelas. Kenapa saya angkat? Bukan saya yang beli. Ya, pergi pun saya nggak pernah minta bisnis kelas. Ekonomi aja. Ya ekonomi tuh. Kalau dikasih bisnis kelas, haleluya enggak? Lumayan saudara, 22 jam bisa tidur kan. Besok pelayanan kan, badan sehat bisa tidur. Loh. Tapi apakah yang menjadi dosa kalau saya bilang mau diundang tolong siapin bisnis kelas. Ya, persembahannya sekian. Nah, itu kan dosa, kau sudah termasuk keinginan daging dan keinginan mata. Sekarang kembali ke Indonesia. Nanti pelayanan lagi ke Makassar, ke Manado. Tiketnya apa Bu? Batik aja batik. Ekonomi. Ya, kita nggak berubah. Naik ekonomi oke. Naik batik oke, naik motor masih oke, naik mobil mewah oke. Amin saudara. Ketika Tuhan izinkan engkau menikmati yang enak, nikmati. Tapi jangan kau tergiur dan itu mengubah hidupmu. Sampai akhirnya orang mau undang, oh saya harus bisnis kelas ya. Soalnya kalau naik ekonomi sakit lah, ini belakang saya, pret. Ya, enggak usah begitu. Kalau hari ini Tuhan izinkan kau menikmati yang enak, nikmati, itu berkat Tuhan. Tapi kalau enggak ada, jangan kau paksakan. Apalagi itu menjadi standar hidup. Ya, saudara kita ini harus benar-benar menjaga hidup loh. Ya, saya tuh loh berapa waktu lalu pengen beli tas kayak yang saya pakai ini. Tapi saya urungkan niat saya, mahal saudara, puluhan juta enggak jadi. Ke Amerika ketemu jemaat mesbah doa. Bu, saya mau kasih ibu tas, dikasih itu. Itu saya enggak beli. Mereknya Casio, kasih orang. Ya, lo bener enggak saudara? Ya kalau dikasih saya pakai. Tapi kalau enggak ada, bisa enggak saya beli? Bisa, sangat bisa saya beli. Tapi hati itu enggak tega. Ya, kita bisa bantu orang di desa, bisa bantu pendeta yang ada di desa. Jangan sampai saudara, banyak orang hari-hari ini karena temennya pakai LV, yang enggak mau kalah. Dia juga pakai LV Sukaisi. Ya, dari uang hasil utangan, bahkan cicilan. Aduh saudara, sakit jiwa lama-lama kau. Kenapa? Ngikuti keinginan daging, keinginan mata. Makanya Yesus bilang, kalau matamu membuat kau berdosa, lebih baik cungkil matamu. Lebih baik kau masuk surga tanpa mata, daripada kau utuh dengan matamu kau masuk ke neraka. Hati-hati dengan keinginan mata ini. Bapak-bapak, istrimu itu yang terbaik. Jangan karena sudah menikah puluhan tahun, istrimu sudah gendut, kau lihat perempuan yang seksi, yang temani kau dari miskin itu istrimu. Begitu dapat perempuan seksi, pelakor, ya kemarin ada orang, Bu, nih suami saya, Bu, saya lagi mengalami itu, Bu. Saya dampingi dia dari miskin. Begitu sudah kaya, perempuan baru kenal, dibeliin mobil, dibeliin rumah, pret nggak? Sekarang ini pelakor luar biasa, saudara. Ya, kita lihat berita-berita sekarang bagaimana ibu yang anaknya dirampas sama pelakor.
Rasanya saya baru tinggal di Indonesia belum sebulan, banyak sekali ya berita-berita sekarang di Indonesia ini yang terjadi hal-hal yang aneh-aneh saudara. Ini semua kenapa? Keinginan daging, bunuh diri karena utang. Coba saudara. Alkitab berkata cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau enggak ada uang jangan utang. Saya bersyukur hari ini kami tidak ada utang 1 sen pun. Jadi kalau Tuhan datang hari ini saya siap. Karena tidak ada utang. Sebenarnya orang itu kalau mau hidup cukup bisa saudara. Ya, saya bicara begini bukan karena saya tidak mengalami. Kami dulu hidup berkekurangan. Tapi kami berusaha menjaga kalau engkau tidak dapat dipercaya dalam hal uang. Engkau jauh dari Tuhan. Karena Alkitab ini tadi berkata kalau kau mencintai dunia. Tidak mungkin kasih Bapa ada di hatimu. Amin. Kalau kau cinta uang, keinginan mata, keinginan daging. Maka kasih akan Tuhan tidak ada dalam hatimu saudara. Ngeri ini, ngeri. Mari kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita. Kuasai diri, jangan terpikat oleh keinginan mata. Ya, ada ibu-ibu zaman sekarang lewat ke toko, tasnya pengen sih berapa? 150 juta. Sampai di rumah kebayang-bayang datang lagi, itu tas. 3 bulan dia bolak-balik terus, tas. Congkel matamu. Ya, jangan sampai itu menguasai. Kalau memang ada berkat berlebih silahkan. Tapi pastikan sudah banyak menabur dulu, amin. Orang sekarang kelihatan brand-brand, kolektor 5.000, 10.000. Saya tahu model-model orang begitu itu. Ya, karena orang kalau mencintai diri nggak mungkin dia menaburnya banyak. Kalau untuk diri sendiri terus dia puasin. Ini harus menjadi standar dan tolak ukur kita di hadapan Tuhan. Ya, jangan pernah saudara. Alkitab bilang jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tapi mari kita tunduk kepada kehendak Bapa, amin. Yang terakhir dikatakan yang ada dalam dunia ini apa? Keangkuhan hidup. Kesombongan. Jangan sombong karena Tuhan menentang orang yang sombong. Ya, jangan saudara bilang gini, memang sekarang tuh orang kaya-kaya sombong. Jangan salah, miskin sombong juga banyak. Udah miskin sombong lagi. Mau kaya mau miskin tidak boleh sombong. Karena kita ini semua sama. Kalau mati balik kembali jadi tanah. Karena kita semua hanya dicipta dari tanah. Bedanya kalau orang sombong itu dia dicipta dari tanah tinggi. Ya, kalau yang suka shopping pasti dicipta dari tanah abang. Ya, yang suka berantem, Anda dicipta dari tanah sengketa. Makanya jangan suka bikin sengketa. Saudara, kita semua akan kembali menjadi tanah. Tuhan menentang ini loh yang ada dalam dunia ini. Kenapa kita harus punya iman mengalahkan dunia? Karena yang ada di dunia ini ngeri ternyata bisa bikin kita ditolak dari kerajaan Allah. Makanya dikatakan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita saudara. Ayat yang terakhir tadi berkata kembali, nah ayat yang ke-17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini adalah kebenaran saudara. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Makanya jangan tergiur dengan dunia dan segala keinginan tadi. Tetapi dikatakan walaupun dunia ini lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya apa? Walaupun bumi bergoncang, hancur semuanya. Kita orang yang benar itu dia mati tapi dia tetap hidup sampai selamanya. Sementara orang fasik dan berdosa mereka binasa di dalam neraka. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran mereka hidup sampai selama-lamanya. Saudara mau gak masuk di dalam kerajaan Allah? Mau dong kita dan seisi rumah kita. Karena itu selama masih ada waktu berdoa saudara. Minta keluargamu, rumah tanggamu semuanya dimenangkan oleh Tuhan. Dan kita diberi kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya rindu kita dan keluarga besar kita. Ya, saya selalu berdoa. Tuhan, saya percaya Engkau juga mati bukan hanya buat saya. Tapi Engkau mati bagi keluargaku. Engkau mati bagi ya semua saudara-saudaraku. Karena itu tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan. Dan saudara, kalau saudara membaca di kitab Kejadian pasal yang ke-5 itu.
Ya, di sana ditulis bahwa Adam memperanakan ini, memperanakan ini, memperanakan itu, dan semua umurnya itu rata-rata 900 tahun, 800 tahun, ya ketika mereka mati. Tetapi Henok dia hanya berumur 365 tahun. Ya, tapi kenapa nama Henok tercatat di Alkitab? Semua orang yang namanya tercatat di Alkitab pasti ada sesuatu yang luar biasa. Amin apa amin? Kalau nggak luar biasa dosanya, luar biasa benernya. Ya, jadi kita mau ambil yang mana ini? Yang luar biasa tentu benarnya, amin. Ya, yuk kita lihat bersama Kejadian pasal yang kelima, saudara. Ya, ayat yang ke-18 saja, nanti saudara baca ayat dari yang pertama ya, karena saya akan langsung lompat, nanti kelamaan tuh nama-nama semua. Kejadian 5 ayat 18 berkata, kita lihat sana ya, di firman Tuhan berkata, setelah apa? Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Jadi nama papahnya Henok itu siapa? Yared ya, dia keturunan ketujuh Henok ini dari Adam. Jadi ini manusia awal-awal ya. Lalu ayat yang ke-19 dikatakan, ya ayat 19, dan Yared masih hidup berapa? 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi dia masih hidup 800 tahun lagi. Ya, semua kalau saudara baca dari atas-atas itu 900, 800, 900, 800. Ayat yang ke-20 dikatakan di sana, jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Nah ayat 21 berkata, setelah Henok hidup berapa? 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Ya, jadi Henok hidup nih 65 tahun, dia punya anak namanya Metusalah. Ayat 22 di sana dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat yang berikutnya 23, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Cuma itu catatan tentang Henok. Saudara, Henok ini umurnya tadi berapa dikatakan? 365 tahun. Kalau dibandingkan papahnya yang 900 tahun lebih, berarti kan Henok ini gak ada separuhnya ya. Kalau orang umur 90 tahun, berarti Henok ini ibaratnya cuma 30 tahun. Lalu dia tidak mati. Kalau saudara baca semua kisah di atas, lalu matilah Yared, matilah ini, matilah itu. Tapi kisah tentang Henok ya, cuma dikatakan dia itu ya hidup tadi apa? Coba kita kembali ke ayat 21 tadi dan 22, 21 dulu. Jadi Henok itu hidup ya. Ayat 20 tadi dikatakan Henok itu hidup bergaul dengan Allah ya. Ayat 21. Nah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak yang lain. Dan setelah itu catatannya, lalu Henok tidak ditemukan lagi sebab dia diangkat hidup oleh Tuhan. Henok tidak mengalami kematian. Dia tidak mengalami rasa sakit, dia tidak masuk rumah sakit, tapi dia diangkat hidup. Siapa yang mau diangkat hidup? Tidak ada yang mau. Anak-anak Tuhan di sini pada tidak mau, ya saya mau. Kenapa saudara? Sebelum Yesus datang nanti, sebelum masa penganiayaan besar, kita orang yang percaya dan hidup kudus akan siapa tahu besok toh? Amin. Bagian kita adalah harus hidup di dalam kekudusan. Alkitab berkata Henok itu bergaul dengan Allah. Ya, dan dia tidak ada lagi sebab dia diangkat oleh Tuhan. Cuma 2 catatan di Alkitab yang berkata bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Nah saudara, selama hidup kita ini kita bergaul dengan siapa? Saudara banyak bergaul sama siapa? Ya, enggak usah terlalu banyak teman saudara.
Yang tuh kalau terlalu banyak temen jadi banyak pusing. Ntar ya iya saya berteman sama itu, saya diceritain. Pusing hidup ini. Ya temen banyak, sahabat sedikit aja. Dan gak usah cerita-ceritain hidupmu, rahasiamu ke temen-temenmu. Ya karena pergaulan penting. Kalau kita bergaul dengan orang yang jahat maka kita jadi jahat. Kita bergaul dengan orang bijak kita jadi bijak. Tapi bergaul dengan Tuhan jadi apa? Mulia. Amin. Saking Henok itu tiap hari bergaul dengan Allah. Bagaimana sih bergaul dengan Tuhan itu saudara? Apakah Henok di kamar terus? Dia tiap hari tidak keluar-keluar. Alkitab bilang dia manusia biasa punya anak juga loh. Memperanakan laki-laki dan perempuan. Ya, Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Nah hari-hari ini kita jangan hanya menjadi orang Kristen. Tapi mari kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ya kalau kita mau ingin jadi seperti Henok. Ya kita meniru saudara, tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Tuhan. Makanya syarat pertama untuk bergaul dengan Tuhan, hidup kita harus kudus. Makanya tema hari ini iman dan kekudusan Henok, amin. Tuhan gak mau deket-deket apalagi bergaul sama orang yang banyak dosa. Ya, makanya Alkitab bilang Allah itu kudus ya, dan barang siapa yang harus menjadi sahabat Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Ya, bergaul dengan Tuhan itu artinya saudara, ayo libatkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Ya, di dalam kita merencanakan sesuatu, melakukan segala sesuatu, ya enak saudara hidup bergaul dengan Tuhan itu. Makanya orang kalau hidupnya banyak bergaul dengan Tuhan, yang dia banyak dengar itu adalah suara Tuhan, bukan suara setan, ya. Kita banyak bergaul dengan Tuhan, yang kita dengar ya suara Tuhan. Makanya hidup kita penuh damai, sejahtera. Tapi orang kalau tidak bergaul dengan Tuhan, ya tiap hari yang dia dengar suara setan. Orang salah sedikit aja udah itu kan. Makanya memang mamamu tuh begitu, papamu tuh begitu. Memang kakak iparmu tuh begitu, memang begini, lalu emosi. Nah, itu kamu bergaul dengan setan. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, baru mau marah, ada suara yang bilang, "Nggak usah, tinggalkanlah panas hati itu, marah-marah itu dosa di hadapan Tuhan." Jadi bergaul dengan Tuhan itu saudara nggak usah yang mistis-mistis ya. Banyak orang Kristen tuh berpikir bergaul dengan Tuhan itu apa? Duduk bertapa, puasa 1 bulan. Ya, tidak makan-makan 1 bulan, mati kau. Ya, bergaul dengan Tuhan itu memang ada saat-saatnya kita puasa, Alkitab berenung di kamar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya suami-suami, engkau di rumah hidupmu membawa damai sejahtera kalau engkau hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, tapi kalau engkau banyaknya ya bergaul dengan setan, yang engkau dengar terus suara setan, maka tiap hari stres, marah-marah, hidup cuma sebentar kok, ya stres loh ikuti setan. Benar nggak saudara? Hidup ini cuma sebentar. Makanya banyak bergaul dengan Tuhan, dengarkan suara Tuhan, mengucap syukur. Kenapa saudara Henok dikatakan dia hidup pada zaman itu dan dia bergaul dengan Tuhan? Karena pada zamannya Henok itu ternyata juga sudah terjadi kekacauan. Orang baru 7 turunan nih dari Adam, dosa ternyata udah banyak. Saudara nggak percaya? Kita buka di Yudas, ada catatan tentang hidup Henok di Yudas. Yudas pasal yang pertama kalau kita lihat saudara, ayat yang ke-14 ya. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-14 dulu dikatakan di sana, kita baca. Juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah apa? Bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Henok adalah orang pertama yang berbicara tentang eskatologi di dalam Alkitab, yaitu ilmu tentang kedatangan Tuhan. Henok ya. Kenapa Henok diangkat Tuhan hidup-hidup? Ya, dia ternyata sempat di dalam generasinya dia mengucapkan saudara,
tentang satu saat nanti Tuhan akan datang dan dia akan menghakimi semua orang fasik. Nah, ternyata di zamannya Henokh itu orang-orang hidup seperti apa? Coba kita lihat dari Yudas pasal yang pertama ini, ya. Kita lihat ayat yang ketiga mulai, saudara. Inilah orang-orang di zamannya Henokh, makanya Yudas menuliskan demikian. Seperti apa zamannya Henokh saat itu, kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menuliskan kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu. Ini Yudas yang tulis, ya. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, ya. Lalu dikatakan di sana ayat yang keempat, sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi memang ada orang yang sudah ditentukan untuk binasa, saudara. Karena memang hatinya itu nggak mau bertobat. Ya, makanya saya tidak heran kalau saya nasihati orang Kristen, kamu tuh mau bertobat begini, ya siapa tobat-tobat? Oh, memang ini ditentukan untuk binasa. Karena memang hatinya kebal, enggak mau dengar firman Tuhan. Tuhan kan udah tahu, kayak Yudas sendiri, ya dia akhirnya ya menjual Tuhan Yesus, ya Yudas yang menyangkal Yesus, ya bukan Yudas murid Yesus yang ini. Dia itu kenapa, saudara? Karena memang dia ditentukan untuk binasa. Tuhan tahu memang hatinya itu bakal seperti itu. Lalu dikatakan di sana, mereka itu adalah siapa? Orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Jadi ternyata memang banyak orang Kristen pun zaman sekarang ini menjadi orang-orang fasik yang menyalahgunakan apa? Kasih karunia. Enggak apa-apa. Ya, mau dosa kasih karunia. Untuk apa Yesus mati bagi kamu? Dia turun dari sorga kok kamu masuk neraka? Kan kita sudah diberi kasih karunia. Nah, ini orang-orang yang menyalah. Jadi ternyata di dalam Alkitab sudah ditulis akan ada orang-orang yang menyusup masuk ke dalam pengajaran-pengajaran Kristen. Kalau dikatakan menyusup berarti memang mirip. Makanya nggak ketahuan toh. Kalau serigala masuk ke domba langsung ketahuan nggak? Ya ketahuan orang dia serigala. Tapi serigala berbulu. Nah itu namanya penyusup. Kelihatannya seperti kita. Kelihatannya pendeta. Tapi firman Tuhan bilang dari buahnya saudara harus mengenal. Tidak bisa dibohongi, saudara. Buah berbicara. Ya, makanya di sini dari zaman dulu ternyata dikatakan sudah ada orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Mereka itu menyusup ke dalam orang-orang Kristen. Mereka itu menyalahgunakan kasih karunia untuk apa? Melampiaskan apa? Hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di zaman Henokh pun memang sudah ada orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Terjadi lagi di zaman Yudas, mirip seperti di zaman Henokh dulu. Orang tidak menghormati Tuhan. Ya, mereka bebas melakukan dosa, mereka hidup dalam kenajisan, persinahan, kepahitan, segala dosa. Tapi bilangnya apa? Kasih karunia. Hati-hati dengan pengajaran kasih karunia. Ya, enggak apa-apa kok. Tuhan mengampuni kau terus. Ya, gereja itu kan bengkel. Nanti hari ini rusak, besok lagi kau rusak lagi, datang lagi ke bengkel. Lusa rusak lagi, tahun depan rusak lagi. Rusak terus sampai bertahun-tahun. Ya, kalau saya jadi bengkelnya, saya bilang saya enggak mau Pak layani mobilmu ini rusak terus, buang aja nih mobil. Iya enggak? Orang mobil kok rusak terus. Jadi anak Tuhan kok enggak tobat-tobat. Hidup berdosa terus jatuh lagi. Tuhan juga tahu ya kejatuhan yang seperti apa. Kalau kita jatuhnya ini cuma marah. Oh memang saya lepas kontrol ya. Saya tadinya enggak kepengen marah sih. Tapi akhirnya marah. Ampuni aku Tuhan. Itu Tuhan maklumi. Itu dosa namanya hilaf. Tapi kalau bersinah, selingkuh, homo itu bukan hilaf. Itu doyan. Ya perlu bertobat. Jangan main-main dengan kasih karunia loh saudara. Ya kita bicara tentang kekudusan hari ini saudara. Ini zaman sudah mau selesai dunia ini. Kemarin ya Elon Musk sudah
Orang pertama sudah berhasil dipasang chip di otak. Ya, ini lagi dalam masa pemulihan. Tanggal 29 Januari kemarin, percobaan pertama pemasangan chip di otak manusia. Ya, saudara, kita ini semua data kita kan sudah diambil. Ya, nanti kan ke depan ini memang ini Alkitab yang ngomong, Tuhan bilang, Kitab Wahyu bilang, semua orang akan dipasang tanda itu, dan siapapun yang tidak pakai tanda itu tidak bisa beli, tidak bisa jual. Ya, chip itu nanti akan dipasang. Chip itu apa, saudara? Saya pikir-pikir chip itu paling ya ini loh, SIM card kita ini kan di sini sudah ada M-banking. Makanya sekarang semua sudah sinkronkan antara NIK sekarang sama chip. Jadi ke depan orang nggak bisa ganti-ganti nomor lagi. Ini semua sedang diproses menuju kepada pemasangan chip. Nanti ketika tiba waktunya, dulu saya pikir, wah masih lama. Memang waktu saya berkhotbah awal-awal dulu saya bertobat, saya baca tentang artikel itu. Ya, mereka bilang, perusahaan Mondex itu bilang mereka akan usahakan pembuatan chip itu sudah selesai 2020. Waktu saya khotbah dulu saya bilang, waduh masih 2020, masih lama itu. Mungkin saya masih hidup atau sudah mati kali. Ternyata ini sekarang sudah 2024. Iya enggak? Dan tanpa terasa. Dan memang itu terus, saudara. Ya, berlaku. Makanya saya bilang, ya memang saudara ini akan mengarah ke sana. Ya, kita nih sekarang sudah KTP kita semua sudah elektronik kan. Saya tuh loh dikejar-kejar dari kelurahan, Bu pergi ke Dukcapil Bu, sana foto Bu, supaya ibu enggak usah bawa KTP yang ada ini lagi. Ibu sudah dipasang aplikasi di handphone. Semua aplikasi, saudara. Ya, jadi nanti kita, ya saya bilang enggak mau saya Pak, jangan dulu. Kenapa? Nanti kalau pemasangan chip saya duluan yang dipanggil. Iya, karena saya sudah ada di aplikasi. Ya, ini semua mengarah, saudara. Dulu saya pikir gini, enggak mungkin lah di Indonesia mau pakai gitu. Orang semua juga belum ada bisa pembayaran, semua pakai cash. Sekarang saudara di kampung-kampung, saya lihat mas-mas itu, mas beli rokok ya berapa? Bayarnya pakai apa? OVO ya. Ya ini scan, ting. Ih, orang di desa, saudara. Bayar pakai apa ya? Dana ya, ting. Oh memang benar. Semua sedang mengarah ke sana. Ya. Malah sekarang itu kan lebih canggih lagi. Kemarin yang Elon Musk itu pemasangan pertama itu dia bilang, ini sangat baik sekali karena WHO sangat mendukung. Ya, WHO sangat mendukung. Kenapa? Bicara tentang kesehatan. Kalau sudah pasang chip itu, gampang terdeteksi kena kanker, kena sakit apapun, langsung nyala. Saya pertama pikir gimana ya? Teman saya, saudara, teman saya itu dia sekarang pakai, nggak tahu kayak alat apa itu ya ditanam di sininya dia kayak chip, saudara. Kita lagi makan, bunyi HP-nya, tidit. Kenapa Pak? Aduh, gula saya naik. Loh kok bisa tahu? Iya Bu, ini ada chip dipasang di sini. Jadi ini disinkronkan ke handphone saya aplikasinya. Jadi dia lagi makan, tidit, gula naik. Berhenti makan, saudara. Karena alarmnya bunyi. Canggih ya Pak ya. Kalau kita tidit, jatuh tempo. Haleluya. Kalau saya bilang sama dia, saya enggak Pak, HP saya bunyi tidit apa? Saldo naik, amin. Ngapain gula naik dipantau, saudara? Ya, tapi ini akhir zaman dan benar-benar terjadi. Nanti semua akan dipasang, kolesterol naik, nanti dipasang di aplikasi, semua aplikasi. Dan hidup kita ini semua bicara tentang frekuensi. Bayangkan, saudara. Ya ini aja manusia mulai dikontrol kan loh, chip gula bunyi, tidit, lagi makan, stop makan. Sudah dikontrol nggak? Iya. Ya. Tanpa kita sadari, saudara. Dan bisa dihentikan kan? Nggak bisa ini dihentikan. Ini adalah penggenapan firman Tuhan. Kita hanya bisa mensosialisasikan ini adalah firman Tuhan. Mau di stop? Nggak bisa. Mau suruh pemerintah stop? Nggak bisa. Memang firman Tuhan harus digenapi. Saya hanya menghimbau, ayo buka mata lebar-lebar orang Kristen, bertobat. Jangan hidup berdosa terus. Supaya siapa tahu nanti malam akan ada pengangkatan. Kita semua siap dalam kekudusan, tidak ada yang tertinggal, amin. Loh iya loh saudara, kayak Henok nanti kita hilang, tiba-tiba hilang. Alkitab bilang istri lagi di ladang, suaminya hilang.
Suami istri lagi di rumah, istrinya masak tiba-tiba hilang. Rapture diangkat Tuhan dalam kekudusan. Ya, makanya beres-beresin hidup mulai dari sekarang. Yang banyak dosa bertobat, yang banyak utang bayar. Mau diangkat malaikat ada utang belum lunas. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Hidup tuh enggak usah maksa. Kalau ada dipakai, kalau dikasih dipakai, enggak usah. Amin. Ya, saya kalau dikasih orang barang mahal ya tak pakai, dikasih. Ya kalau enggak usah beli, amin. Bisa enggak saya beli? Bisa, tapi aku mau. Ya uangnya bisa buat jadi berkat yang lain. Daripada, benar saudara, ayo kita buka mata loh hari-hari ini. Kita ada di penghujungnya akhir zaman. Dan pengajaran-pengajaran orang-orang yang menyusup ngomongin tentang karunia, kasih karunia semakin banyak. Nggak apa-apa dosa, nggak apa-apa. Wong Tuhan sudah mati kok buat kita. Ya masa sih kita nggak masuk surga? Yesus aja turun dari surga karena kasihnya menyelamatkan kita. Masa cuma karena kita homo, kita lesbi, kita selingkuh, kita kepahitan. Masa kita nggak masuk surga? Orang kudus, Henok hidup kudus. Bergaul dengan Tuhan, terangkat hidup-hidup. Ya, jadilah sahabat Tuhan. Lalu kita lanjut ayat yang berikutnya dikatakan dosa-dosanya apalagi saudara di sana. Ya, kita lanjut Yudas tadi, ya. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Memang mereka dibawa dari tanah Mesir, tapi semua binasa di padang gurun akibat dosa. Memang Yesus turun dari sorga untuk menyelamatkan kita, tapi orang yang tidak menghormati kasih karunia Allah akan dibinasakan. Memang Tuhan mengasihi. Dia selamatkan bangsa Israel dari Mesir, tapi ingat, dia juga bunuh mereka di padang gurun karena kedegilan dan keras hatinya mereka yang tidak mau bertobat. Itu perlu kita ingat saudara. Jangan cuma ingat kasih Tuhan itu juga menghukum. Ketika pertama kali Yesus datang ke dalam dunia membawa kasih karunia, ya, yes. Tapi kedua kali dia akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghukum dunia. Ya makanya lagu Pantai Kosta Lama berkata, ya ayah dan anak tercerai, suami dan istri tercerai selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Ya, maka saya bilang sama anak-anak saya, hidup kudus nak. Jangan sampai kita hanya bersama di dunia ini, tapi nanti kita terpisah. Nggak ada loh bilang anak pendeta, mau anaknya siapa, kalau kau tidak hidup menurut firman Tuhan. Ya, pribadi-pribadi itu yang akan menyelamatkan dirimu dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, saudara ya. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang kelima, ya ayat yang keenam, dibilang di sana saudara, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Malaikat aja ditawan, ditahan dalam batas-batasnya Tuhan. Siapa kita sampai kita ini ngomong kasih karunia terus. Ya ingat loh, Tuhan itu menghukum saudara. Ayat berikutnya, ayat yang ketujuh dikatakan, ya saya pengen kita nih melihat dosa-dosa ya sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan apa? Percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Laki-laki jatuh cinta sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mereka telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Menjadi peringatan buat kita saudara bahwa kita ini jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Ya, namun ayat yang 8 berkata, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga, saudara. Kita lanjut ayat yang langsung aja ya, ayat yang ke-11. Celakalah mereka
yang mengikuti, ayat yang ke-11 saudara ya, waktunya udah hampir habis. Celakalah mereka yang mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ayat yang berikutnya 12 dikatakan, saya pengen kita tahu dosa-dosa pada zaman itu. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya yang mati sama sekali. Perhatikan, tidak berbuah. Orang-orang ini tidak berbuah, nggak ada buah apa-apa. Malah buah kejelekan yang mereka hasilkan. Ayat yang ke-13 berkata, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Memang kelihatannya bintang saudara, tapi akan dibinasakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-14. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya apa? Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, dan ayat yang ke-15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang telah diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat 5, ayat 16. Ini dosa-dosa mereka saudara ya. Ayat 16 dikatakan di sana, mereka itu orang-orang yang apa? Menggerutu. Lalu yang kedua apa? Mengeluh tentang nasibnya. Lalu apa? Hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka apa? Menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ini loh tipe-tipe orang akhir zaman ini. Yang ada juga di zaman Nuh. Ya, mereka itu orang yang menggerutu, sukanya menggerutu. Hari ini saudara ada yang menggerutu? Puji Tuhan tidak ada karena lagi di gereja. Nanti kalau keluar dari pintu gereja, menggerutu terus. Kenapa itu orang di padang gurun dibinasakan Tuhan? Menggerutu, bersungut, dan bukan cuma itu. Mereka itu orang yang suka mengeluh tentang nasib, ya nasib. Kenapa hidupku begini? Ya memang sudah nasibku. Ya, daripada menggerutu, daripada bersungut, mengeluh tentang nasibmu, lebih baik engkau bersyukur. Siapa tahu nasibmu bisa berubah. Amin. Ya, bisa nasib itu dirubah. Tergantung dari cara hidup kita. Saya ini ikut Tuhan susah terus. Tapi tidak pernah saya berbicara kurang ajar kepada Tuhan. Sekalipun sudah berat ya. Cuma nangis aku sama Tuhan. Tuhan berat. Ikut engkau itu berat. Tapi aku mau bersyukur aku sudah diselamatkan Tuhan. Dan tunggu kan Tuhan bilang kalau kau tidak menjadi lelah. Kau akan menerima hasilnya. Tuhan muliakan pada waktunya. Tapi yang namanya manusia lebih suka menggerutu. Apa dikit menggerutu, apa dikit mengeluh, apa dikit terus bersungut-sungut. Itu yang membuat bangsa Israel itu dibunuh di padang gurun. Semua angkatan yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Hanya yang berumur 20 tahun ke bawah yang hidup boleh masuk tanah perjanjian. Ini yang otaknya tidak tercemar. Bayangkan saudara. Ya, mengerikan toh. Dosa itu ternyata menggerutu, sudah tadi najis, hidup menuruti hawa nafsu. Tiap hari bersungut-sungut, hidup menuruti hawa nafsunya. Ya mulut mereka tuh mengucapkan perkataan yang bukan-bukan. Ya hati-hati anak-anak muda juga sekarang. Ya banyak menggerutu, nasibmu tidak akan berubah dengan menggerutu, justru terkutuk Alkitab bilang. Ini ternyata dosa yang sangat bahaya. Ya, hidup menurut hawa nafsu, ya tidak peduli Tuhan, ya pokoknya ya mau bersinah mau apa terserah, ya.
Tapi kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya kemarin baru pulang dari Gunung Mas, ada ibu-ibu bersaksi. Ya Bu, saya bersyukur dapat channel ibu. Padahal saya sudah gugat cerai suami saya, surat cerai sudah keluar Bu. Saya gak tahan dengan suami saya ini, mabok, bersinah, narkoba. Ya pembohong, semua dosa udah adanya di dia, anak angkatnya Lucifer kayaknya. Ya, jadi Bu itu ndak mau berubah Bu, bayangkan sampai saya ini stres. Untung saya temukan channel ibu di tengah masa pandemi. Saya ngikuti semua khotbah-khotbah ibu, saya bersyukur, saya belajar bersyukur, saya tidak mau bersungut-sungut. Walaupun saya sudah terlanjur gugat cerai dia Bu, tapi saya mau Tuhan pulihkan. Saya doa seperti doanya ibu, hajar suamiku Tuhan supaya dia bertobat. Saudara, dipulihkan Tuhan. Kemarin saya ketemu mereka suami istri. Ya, suaminya bilang, terima kasih Bu, puji Tuhan loh Bu. Aduh, saya itu baru sekarang tiap hari dengar mesbah doa, mesbah syukur, enggak narkoba lagi, enggak merokok lagi, enggak minum lagi, enggak mabok lagi, enggak judi lagi, enggak selingkuh lagi. Ya, kenapa saudara? Karena ada istri yang mau duduk di kaki Tuhan, ya berhenti menggerutu, berhenti mengeluh, tapi mau menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Itu bisa dipulihkan saudara. Ya makanya dikatakan ayo ya berhenti berbuat dosa, tinggalkan semua itu. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya di sana. Ya kita baca ayat yang ke-15 ya. Tadi ayat yang keberapa saudara? 16 ya. Oh iya 16 itu sudah selesai sampai di situ ya, dan dikatakan di sana mereka itu juga adalah orang-orang yang suka menjilat untuk mendapatkan keuntungan ya. Ayat 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul kita Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita sudah mengerti kebenaran. Ya ayo jangan jadi penjilat. Ya ngapain sih, mending cari muka sama Tuhan daripada cari muka sama manusia. Ya makanya orang yang mulutnya manis itu jangan dipercaya ya. Mending yang langsung ceplas-ceplos saja ya. Daripada yang terlalu manis kalau ketemu orang luar biasa ya. Kalau saya langsung pret. Ya, karena orang-orang yang suka menjilat itu bahaya. Dari zaman Nuh juga ternyata sudah ada mereka-mereka itu. Karena akibat dosa. Sebenarnya dosa zaman sekarang dari zaman Nuh juga, dari zaman Adam dan Hawa ya sama toh. Sama, tidak ada bedanya. Karena namanya tetap dosa, dosa. Jadi nggak ada bedanya, makanya mari kita bertobat, bersyukur kita masih diingatkan. Ayo pulang dari sini, ya jangan lagi bersungut-sungut. Suami istri menggerutu, ingat loh ya. Ya ingat pesannya Henok loh ya, bertobat ya. Saya percaya, saya undang para imam musik maju ke depan. Kita percaya saudara, kita orang-orang yang mau dikuduskan Tuhan dan mau senantiasa hidup melakukan kehendak Tuhan. Kita mau bergaul dengan Tuhan. Ya kita mau berkata di hadapan Tuhan. Ya bawa kami Tuhan untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya biar kita mau katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara.